Hey teman kita, balik lagi di podcast Mulai Dari Kita. Mulai dari mana? Mulai dari kita. Hari ini ada, di episode kali ini ada Chandra sama Miranti yang menemani. Kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi yang spesial ini adalah teman kita juga yang juga hebat sekali, punya platform yang luar biasa. Wow. Wow, gimana? Ini kita udah mengundang dan juga turut hadir di sini ada Raka Ghani Satria. Betul ya namanya panjangnya ya? Betul. Nah, Raka Ghani Satria ini adalah co-founder dari Menjadi Manusia. Mungkin teman kita udah ada yang tahu juga. Udah ada yang follow. Betul, udah seliweran deh di mana-mana platformnya, dari YouTube, dari Instagram juga, di Spotify juga ada, di beberapa platform media digital udah mengenal. Tapi mungkin ada yang belum tahu sebenarnya Menjadi Manusia secara garis besar tuh apa sih, Raka? Partai politik. Oh, wow. Oh, tapi single ya, nggak ada ininya, wakilnya. Gimana? Sebenarnya kalau misalnya secara business entity is a social enterprise. Oke. Adalah sebuah tidak hanya memikirkan dari segi bisnis tapi juga memikirkan dari segi impact. Cuman kalau misalnya jenis bisnisnya ya tadi kita alternative media and social platform sih. Oke. Gitu. Nah, tapi kan konten-kontennya beragam banget. Nah, ini FYI, gue tuh pernah diajak sama Raka, dikejutkan untuk Kak bikin video yuk sama ibunya gitu. Waktu itu, buat apa gitu. Terus kayak gue udah minta brief. Oh, kita kan orang ini juga ya biasa dapat briefing. Kok nggak di brief nih, sampai di studio nggak di brief. Tiba-tiba kontennya tuh harus mengeluarkan emosi sampai nangisnya banjir. Wow. Waktu itu durasinya kayak 15 menit, nangisnya 2 jam. Nah, kan dari konten gue sama orang tua, terus ada juga orang-orang penyandang disabilitas juga pernah undang, atau mungkin punya mental issue gitu. Nah, ini apa sih harapan dari Menjadi Manusia, tujuannya nih dengan menghadirkan yang seperti itu di konten-kontennya? Sebenarnya everything yang kita buat itu related sama 2 hal. Yang pertama adalah kita pengen orang lebih open minded. Yang kedua adalah kita pengen orang ketika punya masalah nggak ngerasa sendiri. Nah, mungkin kalau untuk YouTube setiap segmennya beda-beda ya Kak, untuk aimnya gitu ya, bahwa kalau dari hati ya tadi ketika kita punya satu hubungan dengan orang yang kita sayang, ada beberapa hal yang belum bisa tersampaikan, ada beberapa hal yang jarang kita omongin. Nah, kita kasih wadah ini untuk ngomong sama orang yang mereka sayang. Kemudian kalau tadi berbagi perspektif, tujuannya adalah kita pengen orang lebih open minded untuk mendengar cerita yang jarang mereka dengar tapi ada di Indonesia. Ada orang yang LGBT, ada orang yang transgender, ada orang yang tidak percaya agama, yang sebenarnya kalau misalnya secara normatif ini sangatlah negatif kan, tapi kan sebenarnya kita selalu percaya di Menjadi Manusia ada nilai positif yang bisa diambil dari setiap cerita. Nah, tapi yang bikin penasaran adalah awal ide kenapa sih lo tuh mengangkat hal ini gitu loh. Karena kan biasanya kalau nggak pengalaman pribadi atau lo punya pengalaman orang terdekat yang ternyata lo jadinya realize akan sesuatu ini kayaknya orang ini punya problem yang sama, punya hal yang sama yang kayaknya kita harus share bareng gitu. Mungkin kalau gue berangkat dari personal way gue sendiri gitu, gue punya mental illness, namanya ADHD. Gak tau lo udah tahu? Tahu. Gue ADHD and then I question a lot about things in life. Jadi ADHD adalah sebuah penyakit mental yang membuat otak gue tuh terus menerus bekerja sehingga gue nggak bisa fokus lah. Jadi ya udah kalau gue ngomong mata gue kemana-mana. And the way my brain works is quite a bit funny gitu, kayak di otak gue kayak ada 1000 tabs in a glimpse yang gue keep jump from one to another. Sampai akhirnya gue rutin lah pergi ke psikolog sama psikiater. Cuman gue ngerasa kok obat dari psikiater cuman nge-hold the way I think gitu. Setelah efek obatnya habis gue jadi makin parah. Sampai satu momen gue kenal drugs namanya tembakau gorila. Kalau misalnya sedikit menjelaskan tentang tembakau gorila tuh sebuah drugs yang bikin kita ketika makan tuh kayak lu jadi high banget aja gitu ya. Gua, dan jadi mikir banget, gue suka mikir karena obatnya bikin mikir ya, gue addicted. Ya seneng lah otak gue kayak dikasih makan. Sampai satu momen gue hampir overdosis, kayak gue jatuh di lantai, ditemukan sama keluarga gue. Selama 3 jam tuh gue pingsan. Terus kayak gue kayak bangun tuh gue kayak anjir gue di mana? Gue kira tuh gue udah mati. Terus bangun, abis itu gue dilarikan ke rumah sakit jiwa. Jadi harusnya tuh jadwal check up gue biasa ke psikiater. Tapi ya udah gue tuh di mobil tuh yang kayak tidur doang. Keluarga gue ngurusin segala macem. Terus oh ya udah mau check up kan? Gue ke psikiater terus gue disuntik gitu. Bangun-bangun gue udah di satu ruangan yang gue nggak tahu di mana. Nah gue dirawat di rumah sakit jiwa sama 2 minggu. Itu momen yang mengubah hidup gue lah. Jadi setiap jam 12 malam, gue tuh selalu kebangun, gue lari, gue sleepwalking, gue bangun lari kayak
gue halu lah. And I believe my hallucination back then. Kayak gue bilang, gue bisa nih gini-gini. Lo ngapain? Gue bisa telepati sama adik gue. Gue berhalusinasi dan gue percayakan halusinasi gue. Gue selalu bangun lari nyari teman-teman gue. Enggak, gue mau ke atas, ada teman-teman gue nih lagi nungguin gue. Padahal nggak ada tangga. Kayak nggak ada sama sekali. Nah satu pagi gue kebangun, tangan gue dua-duanya keikat, kaki gue dua-duanya diikat di tempat tidur. Gue teriak-teriak, suster 3 jam gak ada yang bukain, and that was the turning point of my life. Ketika dibuka tuh gue nanya lagi, lo mau ngapain sih Nyet sama hidup lo? Dengan segala nikmat yang Tuhan kasih, lo gak bersyukur banget. Lo bisa makan enak, lo bisa tidur pakai AC, lo bisa beli barang yang lo mau, kok lo gak bersyukur gitu. Karena gue keluar rumah sakit jiwa pada saat itu, dan gue masih bisnis foto studio. Gue bisnis, gue selalu lah, gue berbisnis sudah berkali-kali dan it always failed. Kayak selalu aja ada yang missnya ya, karena yang gue selalu jadikan patokan ketika gue berbisnis tujuannya adalah uang. Kemudian ketika keluar rumah sakit jiwa, ada some kind of hope baru gitu, kayak gila, gue dikasih kesempatan kedua nih sama Tuhan. Gue mau ngapain lagi? Akhirnya along the way gue menemukan sebuah formula gitu. Dalam kurun waktu 1 tahun bisnis gue BEP 5 tahun profit. Gue bisa kayain dari sini. Tapi there is a fulfillment yang gak gue dapat. Kok kayak gue gak bahagia ya sama hidup gue. Kayak gue punya kesimpulan, kayak kalau tujuan hidup manusia di dunia cuman uang dan uang, kita gak akan sebahagia itu. Nah perlahan gue pelajari konsep bisnis namanya social enterprise. Dan jadilah menjadi manusia. Jadi memang kalau gue bikin menjadi manusia, gue pengen orang ketika bingung sama hidupnya, and everyone is confused with their life gitu. Kayak lu bingung aja, kalau apa ya, kayak semua orang punya masalah dalam hidupnya. Gue pengen orang ketika bingung sama hidupnya gak perlu kayak gue yang konsumsi tembakau gorila dan masuk ke rumah sakit jiwa. Jadi tujuannya dibuat sebenarnya itu. Untuk makanya akhirnya namanya juga menjadi manusia, untuk kita tuh lebih proud of ourselves gitu ya. Sebagai manusia tuh sebenarnya banyak hal kecil yang mungkin kita lupa, tapi ya akhirnya kita harus bersyukur gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman juga lihat konten-konten dari menjadi manusia ini, kita juga kayak mungkin ada juga bagian diri kita yang kita sembunyikan, tapi ya akhirnya keluar begitu aja kayak gue tuh emang harusnya seperti ini ya, kayak konten gue sama nyokap gue gitu yang gengsi banget. Gue nggak pernah menunjukkan ke Mom I love you gitu. Gue kalau ngomong Mom I love you di sini ada nyokap gue, nangis gue karena segengsi itu dan seberat itu. Tapi gue sayang sama nyokap gue, dan akhirnya waktu itu dipaksa sama Raka, dan gue akhirnya mengerti, gue tuh menjadi manusia, emang gue sebagai manusia ini harus bisa mengutarakan apa yang dirasa, disampaikan bener, gitu ya. Dan dibalik itu juga gue sebagai manusia, ada manusia lain yang emang menopang gue. Kelihatannya udah mulai mau nangis ya. Jangan di flashback Pak. Jangan. Sekarang kita udah tersambung dalam line telepon, ada mamahnya Chandra. Oke. Seru. Tapi nih kalau misalkan dari berbagai perspektif sendiri kan banyak gitu ya, maksudnya dari ada yang tadi hubungan dengan orang tua, terus juga ada yang ceritain masalah problemnya sendiri-sendiri gitu. Nah, apa sih yang lo pernah nggak sih ketemu orang yang sebenarnya lo nggak kenal, terus menawarkan diri untuk kayak gue udah mau berbagi cerita gue untuk orang lain gitu? Ada nggak pengalaman lo selama punya mendirikan menjadi manusia dengan keberagaman masalah orang gitu loh? Sering sih. Kalau misalnya sekarang kita punya talent pool, jadi kayak ada satu form isinya tuh hampir 1,000 cerita orang. Jadi kayak 1,000 cerita orang kita compile di situ. Jadi every time mereka tuh udah kayak kita bikin consent letter gitu. Kalau misalnya lu mau cerita, lu submit cerita lu. Gitu. Cuman kalau misalnya ya masuk DM pernah, dan akhirnya udah naik kontennya. Namanya Mutia, dia tuh kanker. Dia kanker stadium 4. Terus kayak pertama ketemu tuh kayak gue nggak kenal. Pertama ketemu kan biasa kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ada satu kata-kata dia yang bikin gue merinding banget. Dia kanker, udah kemo, kanker kelenjar getah bening. Nah, terus dia bilang, Kak, aku nggak tahu kalau misalnya aku tidur besok bangun apa enggak. Itu gue nangis kayak gila. Dia udah sampai mikir kayak gitu ya. Gue harus sangat mensyukuri hidup gue gitu. Tapi kalau keterkaitannya nih, sekarang kan kita juga lagi ada di masa-masa pandemi COVID-19 yang kita juga sekarang lagi merasakan dampaknya nih. Kita sebagai manusia banyak yang akhirnya cukup kehilangan arah gitu. Parah. Ada yang bingung how to continue our life. Ada juga yang mungkin sekarang juga udah kebingungan harus gimana. Belum lagi ada mungkin keluarga yang terdampak karena positif dari COVID-19 ini sendiri. Nah, menjadi manusia ini udah bergerak apa nih untuk ketika lagi dalam masa pandemi ini?
kita sekarang lagi punya campaign namanya Teman Karantina. Sebelumnya kita punya campaign namanya Kita Cuma Punya Jarak. Jadi memang kalau menjadi manusia kita tahu bahwa dampaknya ini pandemik ini tidak hanya ke fisik aja tapi ke kesehatan mental kita juga. Setuju. Gimana seseorang yang biasanya keluar rumah harus membuat kebiasaan baru dengan gak keluar rumah. Gimana dengan segala keterbatasan yang ada tetap harus perform, tetap harus kerja. Kemudian ruang geraknya seterbatas itu gitu. Jadi kita cuma punya jarak tuh sebenarnya lebih pengen ngasih tahu di awal tuh kita pengen ngasih tahu bahwa ya saat ini kita cuma punya jarak. Pada saat itu masih masuk bulan awal ya, masuk bulan awal pandemik. Tujuannya adalah ya saat ini kita cuma punya jarak, tapi jarak yang kita punya ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Gitu. Dimasuk udah sebenarnya semenjak puasa sih. Semenjak puasa tuh udah kayak pandemik nih udah bukan lagi hal yang oke, bulan depan gue udah masuk kantor nih. Kayak gue udah sebulan di rumah, 2 bulan di rumah, terus orang udah mulai anxious sama hidupnya. Maka kita bikin Teman Karantina. Teman Karantina tuh adalah sebuah campaign yang emang pengen ngasih tahu bahwa ketika lu ngerasa punya masalah sendirian di sini, lu punya menjadi manusia. Dengan apa nih kita pengen jadi teman dengan konten-konten kita sama bulan puasa kemarin dan juga 1 bulan ke depan sama bulan Juni ini. Yang kedua adalah kita bikin online support group. Jadi menjadi manusia itu udah sering bikin support group. Konsepnya tuh orang datang cerita sama orang yang baru mereka kenal. Nah karena kita biasa itu kita selalu lah 2 minggu sekali yang datang 200 orang. Nah ketika pandemik ini terbatas ruang gerak kita untuk bikin itu, akhirnya kita bikin online. Jadi Teman Karantina ya tadi bentuknya online support group. Bercerita sama strangers via Zoom dengan hanya bayar 10.000. Kemudian mereka bisa cerita aja apapun terkait keresahannya sama pandemik ini. Jadi banyak yang punya kesamaan juga ya, kayak mungkin ada yang cerita gue sebenarnya bete banget dan gak dirasa ternyata gue tuh stres banget loh, walaupun kelihatannya happy aja. Orang kayak gue nggak masalah kok ya di karantina ya di rumah aja ya, di kamar mandi ke ruang tamu segala macam mungkin. Tapi deep inside mungkin kayak gila gue stressful banget, bener-bener kayak mungkin impactnya mungkin bisa ada juga orang yang dampaknya stres bisa lari ke fisik, entah itu mungkin jadi kayak ke kulit, entah bisa jadi apa segala macam, atau mungkin dari dampak-dampak stres yang lain gara-gara udah kelamaan di karantina. Dan orang yang nggak sadar kayak oh ya jangan-jangan gue juga kayak gitu kali ya, gitu, punya kesamaan yang sama ya dari berbagi cerita tadi gitu ke stranger. At least ada yang dibagikan. Kayak gue juga pas awal-awal pandemi ini sebulan pertama, jujur banget gue tuh setiap malam gue bisa nangis sendiri gitu. Kayak I'm thinking about how's my career gitu, gimana keluarga, bokap nyokap gue anak satu-satunya, terus kayak kalau misalnya gue harus terpaksa keluar rumah, bokap nyokap gue gimana, gue takut mereka juga keluar, terus apa yang akhirnya gue nangis sendiri gitu. Dan ini adalah platform yang oke banget gitu untuk kita bercerita. Mungkin kan ada juga mungkin orang-orang yang gak terlalu, maksudnya kayak ya mungkin kalau gue agak bersyukur ya gue mungkin punya cukup banyak kenalan teman dekat gitu. Tapi kan ada juga orang-orang yang mungkin tidak nyaman walaupun sedekat dengan temannya. Mungkin kalau dengan stranger baru tidak terlalu merasa akan dijudge. Jadi ini adalah yang disediakan oleh Teman Karantina tadi ya. Mungkin sebenarnya menjadi manusia udah sering melakukan ini dan gue tuh ketika awal bikin gue skeptis lah, who the fuck will tell their stories to people that they are just met gitu, kayak lo gak kenal. Turns out capacity 50 yang daftar 350 gitu. Gue kayak wah anjing, ini banyak banget. Gue harus melimitasi itu kan. Gue skeptis lagi, siapa yang benar-benar bakal cerita. Ternyata 70% yang datang tuh nangis, Kak gue pernah di sexual harass sama keluarga gue pernah aborsi, and that kind of stuff yang sebenarnya ketika lu cerita sama temen lu ada tendensi untuk dijudge. Nah dengan online support group ini kita ternyata sadar, oh ternyata ketika orang punya masalah tuh hanya perlu untuk didengar aja. Gitu. Dan gue juga suka banget cerita, gitu. Dan gue juga emang suka banget platform Menjadi Manusia ini yang kadang kita agak denial ya, kalau misalnya dalam kondisi-kondisi ada beberapa minoritas lah kita sebutnya gitu, manusia-manusia, teman-teman, orang-orang yang mungkin menganut apa, percaya apa, orientasinya apa gitu. Ternyata ketika dimunculkan, oh emang orang ini ada dan ternyata dekat dengan kita, dan ternyata dengan platform Menjadi Manusia ini pun kita juga jadinya tahu ketika bertemu dengan mereka apa yang harus kita lakukan, kayak gitu. Sebenarnya orang kalau misalnya dipikir-pikir ya, orang kenapa bisa jadi judgmental adalah karena orang yang ngejudge itu belum masuk ke pikirannya orang yang nggak sepemahaman gitu. Makanya ketika ditampilkan, oh dia tuh bisa begini karena point of view-nya dia kayak gini. Apa yang melatar belakangi dia melakukan hal ini ya karena ini, kita jadi ngerti gitu. Jadi kita pun juga tahu how to react ke orang-orang yang kayak gitu. Setuju, kan. Apalagi juga stereotype ya. Kayak misalnya nih
dalam bentuk ngelihat fisik deh, ngelihat fisik aja. Ini kayak orang sakit. Nah, orang sakit itu biasanya muncul stereotip. Nah, tapi kalau pandangan Raka sendiri nih tentang stereotip gitu, ada nggak sih dari menjadi manusia untuk bisa merubah atau mengganti stereotip orang dari orang-orang yang udah ada nih di konten yang menjadi manusia? Sebenarnya bukan mengubah, tapi untuk kayak lu tuh nggak punya hak untuk menghakimi orang lain atas apapun yang mereka pilih. Itu yang gue udah capek banget sebenarnya. Kayak orang, apalagi kalau lu baca komentar artis bajunya tertutup sedikit kayak ini kayak who the fuck are you gitu. Kayak, lu ngapain? Lu punya waktu 24 jam selama hidup lu. Lu punya waktu 24 jam selama hidup lu. Dalam hidupnya lu punya waktu 24 jam, kemudian lu habiskan 2 detik untuk bilang kayak bajunya bisa kali lebih tertutup, hidup lu lebih bermanfaat daripada itu. Sebenarnya itu sih yang pengen gue bilang, terkait mungkin bukan stereotype, hanya stereotyping ya Kak, tapi lebih ke gimana sih lu melihat orang lain. Kalau gue berprinsip gini, di menjadi manusia kita pengen ngasih tahu semua orang senegatif apapun secara norma selalu ada nilai positif yang bisa dia ambil, yang kita bisa ambil dari hidupnya. Dan ketika dia meyakini apa yang dia yakini benar, tapi kita tidak setuju, bukan hak kita untuk menghakimi itu. Itu yang pengen kita break di menjadi manusia gitu. Untuk orang Indonesia jadi lebih open minded, melihat lagi bahwa oh ada ya orang kayak gini. Ada satu waktu itu kita interview orang nggak percaya agama, negatif banget. Secara normatif kayak apaan sih ini nggak percaya agama gitu. Turns out ada satu kata-katanya dia yang menyentuh banget buat gue. Dia bilang, gue tidak percaya agama tapi gue tidak membunuh mengatasnamakan agama. Jadi kayak di situ ya, wow, even though dia nggak percaya agama, tapi ternyata ada nilai positif yang bisa diambil. Dan it happens in every people gitu. Kita tuh ngelihat orang cuma dari layernya depannya aja, kita nggak tahu masalah dia, kita nggak tahu apa yang udah dia lalui di hidupnya sampai dia menjadi seperti itu. Nah, menjadi manusia tuh pengen ngasih tahu untuk orang tuh lebih positif lah. Lalu bisa nggak sih nggak usah kayak negatif banget jadi orang, lu nggak tahu apa yang orang ini udah laluin dalam hidupnya. Setuju banget sih sama apa yang tadi dikatakan. Kita juga jadi melihat pandangan-pandangan lain gitu dengan mungkin basic on experience dari orang yang udah diajak ngobrol juga. Bener, dan lebih menghargai sih perjalanan orang tuh bermetafor beda-beda gitu dengan masing-masing problemnya. Itu baru satu problem, belum problem dia yang lain di satu orang gitu kan. Jadi lebih menghargai aja, toh kita juga kayaknya punya kok hal kayak gitu gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita ditukar posisinya, kita yang dijudge kayak gitu pasti nggak mau kan. Benar gitu. Kan kayak orang Indonesia nih kadang selalu merasa benar ya. Pertama selalu merasa benar, kedua biasanya pengen ikut campur urusan orang lain gitu. Ya gosip aja, nyinyir memang pada dasarnya. Cuma itu yang memang harus diubah gitu loh, habitnya mungkin atau juga kayak lebih ya balik lagi open minded itu penting gitu karena bisa melihat segalanya nggak cuma dari satu sisi tapi dari sisi yang lain. Jadi lebih memahami orang tuh lebih dalam lagi. Setuju, gitu. Memanusiakan manusia kan. Ya. Jadi mulai dari siapa? Mulai dari kita. Mulai dari kita menjadi manusia. Tapi kalau dari menjadi manusia sendiri, apa sih pesan yang bisa diberikan kepada teman kita atau mulai dari kita juga yang kita nih sama-sama pengen untuk kita tuh bergerak lebih positif daripada sebelumnya, untuk kita mulai gerakan-gerakan kecil yang mungkin bisa ke depannya tuh menjadi lebih baik lagi. Kalau pesannya seorang Raka dari menjadi manusia gimana nih? Jadi pesannya itu tentang apa sih pesan positif yang mungkin bisa disampaikan dari menjadi manusia atau Raka pribadi sendiri gitu. Untuk orang-orang di luar sana yang kayaknya masih belum yang gimana nih yang mau disampaikan nih? Pertama ini sih jangan pernah ragu sedikit tentang diri lu gitu. Lu bisa menjadi apapun yang lu mau. I become what I think about. Itu yang selalu gue percaya. I become what I think about. Gue menanamkan itu banget ke diri gue dan gue benar menjadi apa yang gue pikirkan. Kemudian itu rules nomor 1. Rules nomor 2 adalah amor fati, jatuh cintalah dengan takdir. Ketika lu udah menginginkan sesuatu yang lu mau, kemudian gak dapet, ya memang takdir menginginkan seperti itu. Dan ketika lu udah jatuh cinta dengan takdir, lu akan melihat ini dari angle yang lain. Oh mungkin gue tidak dapat yang gue inginkan karena semesta lagi nyiapin hal yang lebih besar buat gue. Yang ketiga mengcombine 2 tadi, ya bermimpilah setinggi-tingginya, berekspektasilah serendah-rendahnya. Itu tuh. Untuk menjadi manusia jangan terlalu banyak bermimpi ya. Mungkin bermimpi nggak apa-apa, tapi bermimpilah setinggi-tingginya. Ekspektasi sih yang bikin bener. Kadang kita udah mimpi, oh gue bakalan jadi penyanyi nih gitu, udah kebayang di atas panggung kayak apa, ternyata nggak kepilih sama sekali. Tiba-tiba orang ada yang ngomong suara lu jelek anjir, nggak ada yang mau jadi penyanyi. Tahu-tahu kan bisa jadi sedih yang luar biasa karena ekspektasi kita sendiri. Sama ini satu lagi. Apa? Gue sangat gimana ya? Gue orang yang menganggap bahwa semua agama benar menurut apa yang mereka percaya.
mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Buddha, mau nyembah kaleng kerupuk. Kalau misalnya lu percaya the greater power di atas lu, dan ketika lu punya masalah just talk to him. Apapun itu, apapun agama lu, dan dia di setiap masalah selalu ada solusi. Oke. Itu dia. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Ya terserah sebenarnya, balik lagi kan mempercayakan apa. Bener. Ya kalau ya percaya, dan maksudnya ya dengan kepercayaan itu kan pasti menimbulkan power. Betul. Gitu yang dirasa ketika kita minta tolong, minta bantuan terhadap apa yang sudah kita percaya, pasti akan terbantu. Dan setuju. Dan menurut gue juga dari apa yang tadi Raka sampaikan, gue juga mendapatkan kayak ada satu lain kayak kalau kita emang punya keyakinan sama diri kita sendiri, menurut kita benar, ya udah gitu. Asal orang lain tidak mengganggu, kita juga nggak mengganggu orang lain. Jadi kita berjalannya masing-masing. Jangan meragukan diri sendiri intinya gitu. Iya, betul. Terima kasih ya Raka dan juga teman-teman dari Menjadi Manusia udah mau diundang ke sini. Semoga juga bermanfaat buat teman kita. Kalau mau apalagi pas lagi pandemi kayak gini, ada teman sharingnya juga kan di sini dengan teman karantina, bisa langsung join nanti. Langsung aja cek infonya di Menjadi Manusia. Iya, pokoknya di googling Menjadi Manusia udah banyak banget itu platformnya. Banyak. Ya. Semua mau orang buka udah yang kenal. Mana sok atuh gitu kan. Iya, ada banyak platformnya, mau Instagram, YouTube segala macam. Tapi jangan dicentilin Rakanya udah mau nikah soalnya ya. Udah ada buktinya, ada videonya. Iya. Gak bisa diapa-apain, Ini benar-benar menjadi manusia seutuhnya ya. Akhirnya punya pasangan. Semoga bahagia selalu. Raka, salam untuk teman-teman Menjadi Manusia dan teman kita juga jangan lupa untuk cek juga Menjadi Manusia dan juga @mulaidarikita.idn atau bisa juga melalui website di www.mulaidarikita.com. Sampai ketemu lagi di episode salah kok jadi mau masuk ke salah. YouTube. Bapak belum di hire VO belum. Sampai ketemu lagi di podcast Mulai Dari Kita selanjutnya. Bye bye.